104,9 FM FRQ by Pitius. You are listening to FRQ Frekuensi by Pitius. Suara, makna, dan inspirasi. Bertemu denganku, ku bertemu kamu. Halo Sobat FRQ, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani aktivitasnya. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi cerita tentang kegiatan perkuliahan yang aku jalani nih kemarin. Kemarin menjadi hari yang cukup padat banget karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dan dipresentasikan di kelas. Salah satu tugas yang dikerjakan bersama kelompok adalah insert production. Nah, selain itu ada tugas sandiwara dongeng yang ditampilkan. Setiap kelompok menampilkan hasil kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, masing-masing kelompok memiliki konsep dan cara penyampaian yang berbeda sehingga suasana kelas terasa lebih hidup dan menarik. Nah, dari kegiatan tersebut banyak hal yang bisa dipelajari, terutama tentang pentingnya kerjasama dalam sebuah tim. Nah, setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Nah, selain itu kegiatan ini juga melatih kemampuan komunikasi, kreativitas, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, setelah seluruh kelompok selesai menampilkan tugasnya, dosen kemudian memanggil beberapa mahasiswa untuk maju ke depan kelas dan menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Nah, dari sekian banyak nama yang dipanggil, akhirnya kemarin menjadi giliran aku nih untuk maju dan mempresentasikan materi. Nah, Sobat FRQ, tahu nggak sih materi yang kemarin aku jelasin itu tentang apa? Nah, materi yang aku sampaikan adalah tentang insecure. Nah, mungkin istilah ini sudah cukup sering ya didengar oleh banyak orang, terutama di kalangan anak muda sekarang. Nah, insecure merupakan perasaan tidak percaya diri atau merasa diri kurang dibandingkan orang lain. Nah, perasaan ini bisa muncul dalam berbagai situasi dan dialami oleh siapa aja. Dalam presentasi tersebut, aku menjelaskan bahwa insecure dapat muncul karena banyak faktor. Nah, ada yang merasa kurang percaya diri karena penampilan fisik, kemampuan akademik, kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, hingga pencapaian yang dimiliki orang lain. Nah, ketika seseorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, biasanya perasaan insecure akan semakin kuat. Contoh yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari misalnya nih, seseorang yang merasa minder karena bentuk tubuhnya berbeda dengan standar yang dianggap ideal. Ada juga yang merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan banyak orang karena takut salah atau takut mendapatkan penilaian negatif dari orang lain. Bahkan tidak sedikit yang merasa dirinya gagal hanya karena melihat teman-temannya terlihat lebih sukses atau lebih berprestasi. Nah, padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat di luar belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. Karena itu, membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus justru membuat seorang kehilangan rasa percaya diri dan sulit menghargai dirinya sendiri. Nah, aku juga menjelaskan bahwa rasa insecure sebenarnya wajar. Nah, selama dalam batas tertentu, namun jika dibiarkan berlarut-larut, perasaan tersebut dapat menghambat perkembangan diri. Nah, oleh karena itu penting untuk mulai mengenali kelebihan yang dimiliki, fokus pada proses pengembangan diri, serta belajar menerima diri apa adanya. Salah satu cara untuk mengurangi rasa insecure adalah dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, selain itu juga penting juga untuk lebih menghargai pencapaian-pencapaian kecil yang sudah berhasil diraih. Dengan begitu, rasa percaya diri akan tumbuh secara perlahan dan seseorang bisa lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Alhamdulillah, presentasi yang aku sampaikan berjalan dengan lancar meskipun sempat merasa gugup ya ketika harus berbicara di depan kelas. Pengalaman tersebut menjadi kesempatan yang baik untuk melatih kemampuan public speaking dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, tidak hanya itu, kemarin dosen juga memberikan informasi mengenai tugas berikutnya. Tugas tersebut adalah melakukan kunjungan ke radio untuk melakukan secara langsung bagaimana proses kerja di dunia penyiaran. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu pengalaman yang menarik nih, karena mahasiswa tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga bisa melihat praktiknya secara langsung di lapangan. Stay tune di radio FRQ by Pitius. You are listening to FRQ Frekuensi by Pitius, suara, makna, dan inspirasi.